Hai semuanya, selamat datang di podcast Ceki Cerita Kita. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang film dan juga musik pada Gen Z. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Aslam Hawari sebagai host dan dua orang narasumber saya ini Amara Bisani dan Selvia Amanda Putri. Hai. Oke, Amara, kamu sebagai penikmat musik, apa sih menurutmu musik yang disukai oleh para Gen Z begitu? Kalau menurut saya ya, musik yang disukai anak Gen Z itu tergantung mood aja nggak sih? Kayak kalau sekarang itu anak Gen Z itu suka kayak genre pop, hip hop, dan rap. Itu aja sih. Oke, aku melihat beberapa dari Gen Z itu memang suka lagu pop, terutama di TikTok atau di Spotify begitu ya. Kemudian nih, aku melihat beberapa Gen Z itu lebih suka lagu galau dibandingkan lagu dengan tema semangat gitu. Nah, menurutmu bagaimana sih kamu memandang hal tersebut? Kalau menurut saya ya, lagu galau itu bisa menghubungkan nih perasaan dan keadaan mereka. Serta lagu galau itu di masa remaja sekarang kan perasaan anak Gen Z sekarang campur aduk. Ada masalah cinta, keluarga, pribadi. Tetapi bukan berarti anak Gen Z itu nggak menyukai lagu yang bertema semangat. Jadi anak Gen Z itu cenderung lebih suka yang kayak standar aja sih Oke, lagunya. jadi menurutmu Gen Z itu lebih selektif dalam memilih lagu karena emosi mereka ada di lagu tersebut begitu ya? Iya. Oke. Nah, ada satu fenomena nih yang aku lihat di beberapa sosial media. Gen Z ini lebih suka mengekspresikan diri mereka dengan menggunakan lagu galau. Padahal di real life mereka tidak seperti itu. Nah, apa pandangan kamu terhadap Gen Z yang seperti tersebut begitu? Pandangan saya ya, karena anak Gen Z sekarang kan apapun yang viral itu berarti mereka nge-publish nih di media sosial. Mereka itu ingin mencari perhatian dan simpati orang lain, tetapi di kehidupan nyata itu mereka biasa aja. Jujur secara pribadi saya juga seperti itu. Saya mempublish lagu-lagu galau di media sosial untuk tujuan mencari perhatian dan juga simpati dari orang lain. Dan ini juga sebagai tantangan nih dan tren. Apapun yang tren pasti anak Gen Z ngikut nih. Jadi kayak contohnya nih lagu Somebody Pleasure nih lagi viral nih. Ya, Jadi oke sih. anak Gen Z sekarang ngikut-ngikut gitu. Oke, jadi yang aku tangkap itu Gen Z itu lebih selektif dalam memilih lagu gitu. Karena emosi mereka seperti yang dibilang tadi kan. Dia tuh emosi mereka ada di lagu tersebut gitu. Nah, kemudian nih Gen Z ini kecenderungan mereka terhadap menerima lagu mentah-mentah begitu. Bisa jadi kan lagu tersebut memiliki arti yang vulgar atau bahkan ujaran kebencian. Nah, kamu sebagai penikmat musik nih bagaimana kamu memandang hal tersebut begitu? Sama seperti hal yang tadi, mereka itu hanya mengikuti tren saja nih tanpa mengetahui apa makna dari lagu tersebut. Mereka hanya sekedar mendengarkan saja. Itu mereka juga terlalu fokus nih pada melodi, vibe, serta kurangnya pemahaman mereka terhadap lagu tersebut. Dan juga perlunya nih kuncinya pendidikan dan kesadaran. Mereka itu perlu nih mengetahui apa makna dari lagu tersebut agar generasi muda yang akan datang bijaksana dalam pemilihan lagu yang akan didengar. Benar banget nih. Jadi yang aku tangkap itu adalah kita sebagai Gen Z itu harus lebih selektif dalam memilih lagu ya. Karena agar tidak hal-hal negatif itu terjadi pada kita. Benar. Benar. Oke. Kamu nih sebagai penikmat lagu, kamu mendengarkan lagu dengan kaset fisik atau dengan platform musik begitu? Kalau menggunakan kaset, saya juga pernah. Karena kan kaset itu memberikan suara analog yang membuat keunikan serta nostalgia. Tetapi semakin berkembangnya zaman nih, kita tuh menggunakan platform seperti TikTok, Spotify, karena itu memberikan kemudahan dan kenyamanan. Serta kita dapat mendengarkan di mana saja dan kapan saja. Nah, bener banget. Aku sebagai juga mendengarkan musik ya, juga menggunakan platform musik sebagai alat untuk mendengarkan musik gitu. Karena dia lebih fleksibel,
Berbeda dengan kaset fisik yang dimana kita harus menyimpan kasetnya, bahkan bisa rusak Iya. juga. Mm-mm. Jadi lebih fleksibel, Lebih mudah lah ya. lebih mudah, benar. Nah, tadi seru banget nih dari Amara telah memberikan sebuah pemahaman tentang musik. Kali ini kita kurang afdol rasanya kalau kita nggak membahas tentang film nih. Iya, betul banget. Oke, Amara, menurutmu apa sih jenis film yang disukai oleh para Gen Z? Jenis film yang disukai Gen Z itu ada banyak ya. Tapi Gen Z lebih suka sama hal-hal yang relate gitu sama kehidupan mereka. Kayak contohnya jenis film tentang keluarga, persahabatan, romance, komedi gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang memang suka nonton film fantasi, terus drama Korea, ada juga yang anime. Nah, setuju sih. Kalau ngomongin drakor itu Indonesia baru-baru ini tuh sedang apa ya? Lagi ngetren banget. Ngetren banget gitu. Kemudian anime, kita bilang Solo Leveling. Aku juga ngikutin sih. Soalnya itu visualnya bagus banget dan alurnya mantap. Ceritanya bagus kan? Bagus banget. Serius. Oke, kemudian tadi kita udah membahas nih apa yang bikin jenis film yang disukai oleh Gen Z. Kemudian apa yang membuat Gen Z tersebut bisa menyukai film tersebut? Ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu alur. Kalau alurnya bagus, menarik, terus yang penting itu nggak ngebosinan sih. Itu kayak membuat minat kita buat nonton dari film itu gitu. Yang kedua itu tokoh dan aktor dan aktris yang sesuai ekspektasi netizen ya. Kalau misalkan nggak sesuai kan kita jadi males ya nontonnya jujur. Benar-benar. Terus juga yang paling penting itu attitude dari aktor tersebut sih. Dan yang terakhir itu profesional. Seorang aktor dan aktris harus profesional. Bayangin kalau misalkan aktor itu nggak profesional, dia tuh sulit untuk membangun chemistry di antara para kru. Oke. Dan susah untuk membuat kesan dan pesan yang bagus pada para penonton. Oke, jadi yang aku tangkap itu adalah alur ya. Iya. Nah, setuju banget. Alur ini sangat merupakan bagian yang sangat penting dalam Penting sebuah banget malah. movie. Penting banget. Kemudian dari profesionalitas. Nah, ini benar banget. Aktor harus totalitas dalam menyajikan perannya ya. Karena karakter dan juga Karakternya. chemistry-nya benar. benar. Ya. Kemudian nih, kamu sebagai penikmat film, beberapa waktu ini apa sih film yang kamu tonton? Ada beberapa ya. Yang pertama itu film Ari Irham yang judulnya Terlalu Tampan. Terus ada juga Waktu Maghrib, ada Santet Segoro Pitu, terus Sekawan Limo, Yowes Band, terus juga ada film Ari Irham lagi ya, Raden Mencuri Raden Saleh. Itu bagus banget sih, harus nonton. Wow, bagus ya selera musikmu. Oke, jadi Lagu. aku sempat nengok sih yang film Waktu Maghrib itu sumpah serem banget ya. Oke, kemudian kita udah ngomongin film nih. Sekarang aku pengen tahu siapa sih aktor favorit kamu? Ada beberapa sih ya, kalau dari Indonesia sendiri itu ada Ari Irham, terus juga Iqbal Ramadan, Reza Rahardian. Kalau dari luar itu ada Ji Chang Wook, Lee Do Hyun, Woo Do Hwan, ada Kim Bum juga, Song Kang. Banyak Jiwon sih. juga nggak sih? Iya dong. Itu aktor idol kan ya? Mm-mm. Ada Dio juga. Oke. Jadi aku setuju banget, terutama untuk Reza Rahadian yang totalitas banget dalam memeranin karakter B.J. Habibie Iya. Mm-mm. sehingga membuat apa ya? Film B.J. Habibie dan Aiden itu sangat indah Viral. untuk ditonton gitu. Membuat Itu- netizen tertarik, benar. Baper banget sih jujur nontonnya ya kan? Bener sih, bener. Oke. Kita udah bilang tadi film yang bagus, beberapa judul yang bagus. Nah, ada satu hal yang terjadi di beberapa tahun kebelakangan di industri perfilman Indonesia yang mana dia itu merilis film tema horor terus-menerus. Nah, let's say kita bilang Sumala. Film ini tuh menghadirkan adegan sadis, kemudian ada juga bercak darah di mana-mana. Nah, bagaimana kamu memandang fenomena tersebut gitu? Soalnya kita sebagai Gen Z, apakah kita cocok dengan film tersebut? Sebenarnya cocok aja sih ya. Itu kan semua tergantung gimana cara kita memilah-milih hal-hal yang bagus ya. Kalau misalkan tadi adegan sadis itu ya udah kita
nonton film sekedar film aja, nggak usah kebawa in real life. Hal-hal yang buruk kayak gitu, negatif tuh nggak usah kita keep lah. Sedangkan hal-hal yang positifnya kita keep sendiri. Nah, ada juga beberapa orang yang memang nonton itu karena penasaran sama alur. Ada yang karena suka, ada yang karena menguji adrenalin. Oke, jadi yang aku tangkep di sini itu dia apa? Penikmat film. Itu kita nggak bisa tuh harus menyalahkan orang karena kita sendiri harus punya self filter atas diri kita, mana yang baik, mana yang buruk begitu kan. Karena pada akhirnya film adalah sebuah hiburan, betul. Oke deh, seru banget hari ini. Terima kasih Selvia dan Amara udah menyajikan materi yang sangat bagus hari ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua sudah menyaksikan. Saya Aslam Hawari sebagai host, pamit undur diri, mewakili teman-teman semua yang bertugas. See you, goodbye, dadah. Bye.